Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aisyah Diamelia dengan nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai iman kepada Rasul Allah. Maka dari itu, kali ini saya ingin membahas keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Maka dari itu, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita menilik terlebih dahulu biografi atau kisah perjalanan hidup singkat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah nabi ketiga yang diberikan hak kenabiannya oleh Allah setelah Adam dan Syed. Namun, bila kita melihat dari 25 nabi yang wajib diketahui, maka Nabi Idris adalah nabi urutan kedua setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra Yarid bin Mihlail, bin Kinan, bin Anusi, bin Syed, bin Adam alaihissalam. Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Kisah Nabi Idris tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi terdapat 3 ayat yang isinya adalah pujian Allah terhadap Nabi Idris, yaitu Surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dan juga surat Al-Alaq yang artinya yang mengajar manusia menulis dengan kolom. Orang pertama yang memakai kolom atau pena ialah Nabi Idris. Dan Al-Anbiya ayat 85 dan 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Selain itu, dari kitab Syahih diriwayatkan dari Wahab bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang lelaki berbadan tegap dan berdada bidang. Ia memiliki lebih sedikit rambut di tubuhnya dan lebih banyak di kepalanya. Telinganya yang satu lebih besar dari telinga yang lain. Ia memiliki sedikit rambut di dada dan berbicara dengan suara rendah. Saat berjalan, kakinya sering saling mendekat dan dikenal dengan nama Idris karena beliau mengajarkan tentang kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaan Islam. Ia merenungkan tentang keagungan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan awan, serta segala ciptaan lainnya mempunyai pencipta yang dengan kekuasaannya telah menciptakan, membentuk, dan mengaturnya. 1. Nabi Idris adalah orang pertama yang dapat menulis, membaca, berhitung, bahkan menunggang kuda. Selain itu, Nabi Idris juga orang pertama yang mempelajari perbintangan. Bahkan ia juga adalah orang pertama yang bisa menjahit di zaman itu, sehingga ia diberi gelar Harmas al-Haramisah yang artinya singa dari segala singa karena memiliki banyak kemampuan. Selain itu, Nabi Idris juga dikabulkan permintaannya oleh Allah untuk melihat surga dan juga neraka. Terdapat juga riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris dicabut nyawanya ketika berada pada langit keempat. Hal itu merujuk pada surat Maryam ayat 57 yang artinya diangkat ke martabat yang tinggi. At-Tabari meriwayatkan mengenai ini dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hasim, dari Sulaiman al-Amasi, dari Syamr bin Atiyah, dari Hilal bin Yasaf, dari Ibnu Abbas yang bertanya kepada Ka'ab. Dalam riwayat ini diceritakan bahwa Nabi Idris naik ke langit keempat bersama malaikat dan naik di sayap malaikat tersebut dan dicabut nyawanya oleh malaikat maut di langit keempat. Selain itu, pada kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian dalam perjalanan menuju Siratul Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan sederet nabi di langit pertama,
kedua, ketiga, dan keempat, hingga keenam. Dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Lalu apa saja sikap teladan yang dapat kita tiru dari Nabi Idris? Yang pertama, kita harus memiliki semangat yang tinggi dalam belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan menunjukkan rasa syukur itu dengan cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menanamkan sikap rendah hati. Lalu yang keempat, menghindari sifat iri hati. Dan yang terakhir, kita harus gigih, berani, sabar, dan juga bertindak tegas. Nah, itu tadi secuil kisah Nabi Idris alaihissalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan cerita, maupun kesalahan ucapan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.